bagian tengah. Hyper carry antara Suns dan juga Albert. Di mana ini memang lagi duel hyper carry, tapi ya untuk meta hyper carry mereka akan sangat-sangat bergantung kepada tank dan juga support. Berarti Drian bersama dengan Rasi yang berhadapan dengan LJ dan juga Finn. Kita tahu banget kalau berbicara soal line up prediction ini bakal sedikit bergantung dari para player nanti untuk di lapangan, untuk di lane of down-nya. Namun kemarin kita melihat support dari LJ yang kayak sudah ke gap. Jalur rotasinya yang sudah dibaca juga oleh tim lawan dan akankah dimaksimalkan kembali oleh Onyx Esports. Mengingat bahwa mereka punya waktu untuk membaca strategi dari RRQ yang sudah pastinya bocor di mana-mana karena mereka selalu berada di posisi puncak. Sedangkan untuk RRQ Hoshi sendiri, apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mau menaklukkan Onyx? Ada satu jawaban sebenarnya ketika Onyx Esports mereka sempat untuk kecolongan satu game adalah ketika Suns berhasil untuk terpick berulang kali. Yes, dan itu dia sedikit mungkin prediction line up kita ya, apakah nanti akan berubah. Nanti kita akan coba untuk cari tahu bersama-sama. Dan kalau kalian cukup penasaran juga akan ada tim head to head antara Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi, dan ini dia supportnya. Dan Finn kali ini lebih memilih untuk terhadap Yujong terlebih dahulu. Salah satu offlaner yang mungkin kuat. Nah kemarin tuh aku sempat prediksi kan, RRQ tuh kalau misalnya daya dobrak yang pengen kuat tuh biasanya dia bakal pakai hero-hero tabrak. Iya, ya seperti Yuzong ini yang sudah diambil. Yuzong, dia bakal pakai Yuzong, dia bakal pakai Esmeralda. Kagura. Enggak, dia pakai Kagura. Kalau untuk nabraknya dia pakai Kagura atau enggak Parsa. Nah, di samping di tengahnya itu biasanya Link. Link ya? Kalau enggak Lancelot. Widih, apalagi Albert yang kita tahu hero signature-nya, waktu di MDL Lancelotnya licin banget. Tapi ternyata dari Onyx mereka sudah mengamankan Khalid dan juga Selena. Yes, bener banget. Tapi harusnya untuk kali ini dari tim RRQ harusnya mengamankan satu buah Atlas terlebih dahulu dibandingkan Atlasnya harus diambil oleh tim Onyx Esports. Ingat, Onyx Esports hanya seorang Rasi. Rasi salah satu top global dari Indonesia, Supreme juga. Atlas. Wow. Atlasnya kalau dipakai Rasi, buset, itu bukan gurita lagi itu. Jadinya apa? Squidward. Kenapa jadi Squidward? Buset, menyebalkan. Oh iya bener juga. Squidward nyebelin nggak? Iya, Nyebelin banget. Nah itu dia. Dan Onyx Esports kali ini sepertinya akan mengamankan Kufra sebelum di ban. Wih, langsung gila. Your team Oji is makan apa banned. hari ini? Aku Iya. masuk angin sih. Oh iya masuk angin. Kembung aku. Kamu masuk angin justru malah lebih smart ya. Dari tadi kembung-kembung aku sumpah loh. Oke, sudah mengamankan Kufra kali ini sebagai salah satu hero inisiator yang cukup baik banget ketika mau membuka war-nya dari sisi Onyx Esports. Bisa masuk dengan Tyrant Range dan juga bahkan ada Tyrant Revenge dan juga ada Tyrant Range yang bisa menghentikan pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi. Langsung diamankan saja sama Onyx Esports karena ini udah memasuki ban yang ketiga. Nah, untuk kali ini, dia ngamanin sampingnya untuk Lemon, Alis. Tapi aku kira Onyx Esports bakal ngamanin either itu Lancelot atau enggak Link. Ke arah hypercore-nya ya. Ya, terus diambil. Kan setelah dia nge-ban, dia nge-pick duluan kan? Iya, dia bakal akan pick. Ya, nah aku kira seperti itu, tapi ternyata tidak. Ternyata di sini dari tim Onyx Esports lebih memilih untuk mengamankan sampingnya Lemon. Kemungkinan besar bakal diprediksi menggunakan Alis dan Semeralda diamankan kali ini. Tidak ada Semeralda untuk tim Onyx Esports. Untuk seorang untuk seorang Boots tidak ada. Sedangkan masih terbuka untuk Tamus dan juga Chow. Dari sisi samping juga para pemain dari tim Onyx Esports harus mengisi dengan baik karena kalau tidak ini bakal jadi pressure. Ingat, Finn kalau menjadi support dia selalu berada di posisi yang bisa dibilang apa sih kalau misalnya stalker apa sih bahasa Indonesianya? Mengikuti dari belakang. Bukan mengikuti, Apa? membayang-bayangi. Membayang-bayang. Astaga, maklum saya kan orangnya kayak englan-englanan ya. Englan. Membayang-bayangi pergerakan dari offlaner. Lihat deh, nanti tuh nih kalau LJ ini dia pakai tank, dia pasti berada di dalam bus yang dekat Your offlaner dari team musuh. is picking. Untuk mengcover, untuk tahu buka vision, dan kalau Finn pakai support juga begitu. Cuma bedanya terkadang LJ itu lebih sering di arah top lane. Iya, dia Finn jarang di arah banget ke bottom. arah bawah ya. Finn di arah bottom. Nah itu di rumput-rumput itu yang bahaya itu loh. Dan Guinevere kah kali ini tapi nggak Link? harusnya Link. Kalau nggak Link Lancelot harusnya. Kalau aku sih kayaknya lebih prefer ke arah Link sih. Ini bisa dikomboin dengan ini overturn dari seorang Kagura. Dan untuk Sandland-nya Lemon pakai Queen
aku buset dah. Iya, itu udah pasti 100% lah ya. Yes, dan kali ini dari tim Onyx Esports butuh satu buah hyper carry. Apakah Lancelot akan digunakan oleh Roger seorang kah? Roger, ya Roger terbuka sangat bebas. Roger capable banget untuk fight one by one situation dengan seorang Yujong. Tapi kita masih menunggu apakah Atau ada Harit lagi Harit boleh. Cuma satu, kalau misalnya Haritnya ketepok sama Guinevere? Guinevere, aku sih prefer Roger. Oke. Ya aku Roger. Oke. Kan dia kuat one by one. Dia Lemon nih ketemu Roger. Oh digarok meninggoy. Apalagi kalau misalnya sampai game ini dibawa ke arah late game, Wow. Onyx ini udah bisa dibilang cukup kuat banget. Mereka punya Tamus, mereka punya Khalid juga. Dan yang pastinya Roger akan menjadi jaminan buat Onyx Esports di arah late game-nya. Dan RQ, mereka kuat banget juga dari sisi early-nya, bahkan sampai ke arah mid game. Itu Yuzong aja udah bisa dibilang kayak bakal coba untuk nabrakin semua member-member dari Onyx sendiri. Oke. Guinevere, Kagura, dan juga Ling ini bakal menjadi combo yang baik banget bersama dengan Atlas sih kalau menurut aku. Alright, Sobat Mobile Legend. Ini adalah laga pertama dari Royal Derby. Dan gua minta Ranger Mas dan juga Momocan meminta buat Sobat Mobile Legend di like sekarang, di share juga. Karena kasih tahu ke teman-temannya dan menyaksikan sendiri. Menjadi saksi siapa yang akan menang di pertandingan pertama dari Royal Derby FPL Season 6. We own this. Iya, dan yang pastinya di-share ke semua teman-temannya. Kasih tahu kalau misalnya match penutup kita untuk minggu yang ketiga, ini juga nggak kalah serunya, nggak kalah intensnya. Royal Derby akan langsung kita mulai kali ini di game yang pertama antara Onyx Esports melawan RQ Hoshi. Oke, dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momocan. Dan inilah pertandingan pertama di minggu kedua, di hari yang ketiga FPL Season 6. Mana suaranya? Alright, dan nanti match di arah top lane bakal mencoba untuk memberikan tornado strike. Kita lihat berjoget ria dengan pasir di cover oleh seorang Rashi. Dan Lemon di arah bottom lane bakal one by one situation. Dan LJ bakal membantu pergerakan dari seorang RT-Man. Masih mau lebih Dragon Cell dikeluarkan. Dan kali ini anti match dengan pasirnya harus mundur Momocan. Iya, gak akan terlalu memaksakan juga, setidaknya mencicil terlebih dahulu. Dan dengan adanya Quicksand Guard yang bisa kita bilang ini bakal bikin anti-match lebih sustain lagi untuk tim fight, dan bahkan escape-nya juga bakal lebih aman ya. Tapi ternyata masih ada Desert Tornado yang dikeluarkan anti-match mengarah ke arah seorang R7. Ini benar-benar di-push habis-habisan sama anti-match. Kita udah tahu ya, anti-match ini adalah salah satu offlaner terbaik di Indonesia yang mainnya agresif banget. Yes, benar banget, dan bakal coba dipasang. R7 juga adalah salah satu offlaner terbaik di Indonesia. Dan kali ini dua mekanik cukup tinggi, dan buat kalian semua yang menonton di Imo TV bisa nonton MPL bareng sama Marsha dan Illumina dan juga Emperor. Dan nanti match tengah darah di arah top lane, LG harus mundur. Lihat di tornadonya, Davin bakal coba dipaksa, masih ada Flay. Kali ini tidak berhasil mendapatkan first blood-nya. Sedangkan Albert tertinggal satu level dari seorang Sunstreak. Iya, masih belum ada first blood juga, masih belum ada yang tumbang. Kali ini di 1 menit kita yang pertama, RQ Hoshi dan juga Onyx, mereka bisa bilang kayak sedikit bermain lebih aman. Albert juga belum level 4, dan baru saja kali ini ya mendapatkan levelnya terlebih dahulu. Aku tadi lupa bilang, aku tuh Kenapa memprediksi bakal tidak ada first blood kemungkinan besar sampai level 4 dari tanknya. Sampai tanknya level 4, harusnya. Sama ya, tapi kali ini sudah mulai masuk dan Lemonnya juga sudah mulai datang. LJ harus sedikit mundur dengan perfect match-nya, dan dari Lemon pun tidak akan memaksakan, masih level 3 juga dari Rasi dan bahkan dari Boots-nya. Oke, kali ini kita masih menyaksikan di arah bottom lane para pemain dari tim Aran Yoshi juga. Ini kayaknya Albert tidak mau terlalu terburu-buru, bermainnya lebih aman karena memang dia butuh menemukan tempo di melatari yang pertengkaran seorang Suns. Dia seperempat darah terakhir, dan Flynn tidak berhasil mendapatkan first blood dari seorang Suns. Tough boot telah dikeluarkan oleh seorang Boots, tandanya di arah bottom lane Boots bakal lebih sustain melawan seorang Guinevere. Tapi Rashi, sini Rashi bakal coba untuk mengengket. Akankah ada Albert yang bakal coba diambil, tapi para pemain dari tim Onyx Esports gak ada yang compete, gak ada yang melakukan invasi di arah mid lane oleh para pemain tim Aran Yoshi. Aku penasaran sih, Albert tuh deg-degan gak ya? Of course lah. Waduh, off-cross. Yes. Off-cross banget. Yes, gimana nggak mungkin gak deg-degan dan di arah top lane. Ini sama-sama tinggal mengadu mekanik dari kedua belah pihak. Tapi Drian bakal coba untuk mengganggu ini pergerakan yang luar biasa dari Drian. Kenapa? Karena Fit kalau menggunakan support juga seperti itu, tapi Fit ini agak sedikit berbeda. Fit lebih memilih untuk mengcover seorang Albert. Apakah ini adanya babysitter untuk seorang Albert? Karena biasanya Fit di
menit gini, linknya dari tim Araki itu bakal farming, bakal rotasi, dan Pin bakal berada di arah bottom atau enggak LJ udah siap untuk di arah top lane untuk bantu dari offlaner dan Lemon di arah bottom. Lemon keluarkan satu bom magic time ada bom, bakal coba dihajar, ada satu bom Lemon top lane bakal coba dihajar, ada 4 dan amat berdua didapatkan oleh seorang Lemon di arah bottom lane. Tukang somai nyebur god, oh my god, Araki Hoshi yang berhasil mendapatkan first blood terlebih dahulu. Iya, setelah diamankan di 3 menit pertama, tapi kali ini Rasi yang mulai maju dengan ada Tyrant Rage. Dan bahkan yang Lemon pun harus down di area bawah kali ini. Tapi di area atas ternyata terkena dari seorang R7. Ultimate masih mau lebih dan masih punya Black Dragon Form, tapi nggak bisa menyelamatkan dirinya. R7 harus down di area atas. Desert Tornado benar-benar berjoget ria. DJ Khalid di arah top lane benar-benar membuat permainan yang luar biasa. Tapi Retribusi berhasil diamankan Albert. Hingga overturn ke seorang Rashi. Albert sudah di arah belakang, tapi Albert tahu dia nggak bakal komplit untuk team fight. Kalau dia bakal memaksa masuk, dia bakal bisa ditumbangkan oleh seorang Rashi yang memiliki bouncing ball. Araki tertinggal 3 poin untuk kali ini. Ritmenya belum ditemukan oleh tim Araki. Sedangkan para pemain dari tim Araki di arah top lane bakal coba memaksa ke arah DJ Khalid, tapi dapat top lane langsung ke arah belakang. Tidak ada yang terkena sama sekali. Sedangkan nanti match dengan quicksandnya masih damai aman sentosa di arah top lane. Iya, dan kali ini dari Albert kita belum melihat inisiasi atau misalnya bisa dibilang kayak salah satu poin yang dapatkan, tapi ternyata Albertnya udah mulai dicicil oleh seorang Suns dan sudah langsung di cover oleh LJ dan juga Finn kali ini. Cukup struggle permainan dari tim Araki Hoshi, dan kita bakal lihat sisi sampingnya. Araki Hoshi R7 versus Busli. Kalau lawan anti mage tuh lebih mantep nih di Blast karena dua-duanya adalah dua player high mechanical yang berada di sisi samping. Tapi untuk kali ini anti-match lebih diunggulkan dibandingkan seorang R7. R7 dipecahkan sampai rotasinya harus ditukar dengan seorang Lemon. Iya, dan kali ini dari Sunsnya udah mulai taunting dan bahkan dari Albert masih cukup bermain dengan aman. Dia benar-benar pasif banget sih pergerakannya dari seorang Albert. Kalau misalnya memang kita bandingin sama Sid, dan mungkin di ketika level 4 dia udah coba untuk tempest orbit ke arah siapapun yang bisa dia culik gitu. Tapi kali ini Albert bermain lebih pasif ya. It's okay, ini adalah debutnya dia. Iya, dia nggak mau sampai bikin satu kesalahan. Ini butuh tempo, tapi Boots bakal di arah bottom lane bakal coba dihajar dengan tempat top lane. Wow. Tapi lagi dan lagi Albert gak berhasil mendapatkan point kill. 2 poin kill yang didapatkan Araki, dan lihat di sana roketnya. Tapi di satu buat poin tambahan, Albert berhasil mendapatkan 1 sapuan. Tapi LJ bakal mengarah ke seorang Suns dan tidak ada tempat top lane untuk kali ini. LJ damage terlalu sakit, dan flicker harus dikeluarkan. Ya ampun, damage-nya besar banget dari seorang Suns. Iya, dan bahkan LJ pun tadi nggak punya fataling juga sampai akhirnya tidak bisa mengikat 2 personel dari Onyx di area. Tapi kali ini sudah ada Raging Sun sama yang buka oleh Ultimate bakal 1v1 dengan Lemon yang harus tumbang kali ini di area jungle dari tim Araki Hoshi. Lemon gak bisa berbuat banyak, anti-match memberikan permainan yang luar biasa sebagai offlaner yang bisa dibilang memiliki high mechanical. Dengan replay by us kita lihat one by one situation kali ini. Yang pertama masalah tas, ya kan? Dimana anti-match menang lawan S7. Iya, di area atas. Dan harusnya Turtle udah diamankan oleh tim Onyx Esports. Turtle yang kedua harusnya. Dan kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka lebih unggul dari poin. S7 harus sabar, dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Lihat dia langsung kabur ke arah belakang. Kenapa? Karena dari sisi harusnya menang Boots dibandingkan R7. Iya, apalagi mereka juga dari Onyx Esports udah mendapatkan 2 objektif surat. Ini bakal menambah pundi-pundi mereka. Perbedaan akun kali ini sekitar 2000-an dipegang oleh Onyx Esports. Dan ini harus berhati-hati dari Araki Hoshi. Mereka nggak boleh sampai ke bawah, tapi terkena stun kali ini Drian nih ya. Bisa lewat connect, tapi masih ada Devian Swan. Dan bakal langsung bertukar ke arah bawah Bootsnya. Pindah lagi ke arah atas, Pinnya terjebak, nggak bisa berbuat banyak. Setelah ada stun dan juga Abyssal Arrow yang keluar dari seorang Drian, LJ harus mundur bersama dengan Albert. Oh, kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports mereka menjaga blue buff dari para pemain dari tim Araki Hoshi. Dan ingat, Link tambah blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Tapi ternyata sudah berhasil diambil oleh Albert. Kali ini hanya mengamankan red buff-nya saja. Oh, dan Tyrant sudah keluar kali ini langsung ada cita-cita di dinding dan dia menarikkan belakang anti-match bakal coba tuju. Quicksandnya berhasil bergeser dan Albert bakal coba diangkat dan M7 berhasil mendapatkan anti-match. Ditumbangkan Albert langsung di arah belakang dan Lemon udah mulai sekarang tinggal mega kill. Saatnya, ya ampun, damage-nya terlalu besar, gak bisa dibendung lagi. Mencoba pengaruh M7, gak bisa kemana-mana. Suns berhasil mendapatkan triple kill. Suns udah gak santuy kali ini. Iya, setelah tidak adanya blue buff yang diamankan sama Albert,
dia nggak bisa nge-spam skill-nya, dan bahkan tadi dia juga nggak punya Tempest of Blade. Jadi ketika mulai dibuka sama Onyx Esports, dari Arki Hoshi mereka terlalu memaksakan keadaan juga. Mereka harusnya tadi mundur sih kalau menurut aku. Iya, Setelah harusnya mundur. adanya outer turret ini didapatkan sama Onyx Esports di arah. Nanti match-nya tumbang, mundurin aja. Iya. Dan di pasar Sansa itu benar-benar perkasa banget. Dan fakta menariknya adalah Guinevere pertama kalinya muncul di MPL season ini digunakan oleh Lemon dan di match kali ini. Iya, tapi kali ini dari tim RQ mulai cukup mundur oleh Onyx Esports. Lihat Suns-nya. Basic attack masih sempat taunting dengan recall-nya R7, bahkan coba dicicil. Itu sakit banget dari seorang Suns. Kalau kita lihat dari itemnya sendiri, Endless Battle, Windtalker, Raptor, sedangkan dari R7 kita lihat Rasi bakal coba dihajar. Dapat Kali. dari seorang Rasi, masih ada flicker Rasi, bakal coba membalikan keadaan. Langsung mengarah ke arah seorang R7 dan lihat, ya ampun bakal coba dihajar Lemon dengan Venom Requiem gak bisa berhasil. Damage terlalu besar, Suns menembak hati Lemon, tapi Lemon belum bisa menerimanya kali ini. Lemon masih menjadi dapatan satu Tapi lihat, gila. lihat. Oh my god, gila Suns. Rico di depan sana, dia gak peduli. Raja dari segala raja berada di depannya. gila, dia sampai dive masuk ke dalam base dari RQ Hoshi. Meskipun sempat gak ngedapatin Lemon yang tadi tipis banget, tapi dia masih bisa dapetin R7 dan juga LJ. Yes, dia bakal para pemain dari tim Onyx bener-bener ngamanin blue buff-nya, gak dikasih ampun sama sekali. Kemudian bakal dikasih blue buff terlebih dahulu. RRQ kali ini harus mengakui keperkasaan dari tim Onyx Esports. Iya, dan perbedaan rekornya cukup jauh banget, 8.000 di menit yang hampir menit ke-10. Dan itemnya ini benar-benar diungguli banget dari sisi Sun sendiri sebagai Roger Stalker, Endless Battle. Mereka dia punya skill damage, dia punya 10% lifesteal physical, dan juga punya 40% attack speed dari Windtalker-nya, Raptor Maset. Dan kalau kita lihat dari Link sendiri, baru jadi Endless Battle aja dan juga Raptor Maset mengarah ke arah Blade of Despair. Bersekar harusnya. Atau Berserker, sorry. Menurut aku bersekar. Oke, dan dari lihat kerjaannya udah punya blue buff juga. Suns-nya bakal coba untuk nungguin kali ini, tapi mulai dibuka visionnya oleh seorang Finn dengan payungnya. Dia nunggu red buff. Iya, Si dia Suns nunggu red buff. Sekarang red buff-nya dia udah dikasih cut match. Mau nggak mau dia harus tukar dengan ada Lord red buff yang dimiliki. resurrecting soon. Tapi sepertinya red buff-nya bakal coba dikontes oleh para pemain dari tim RRQ. Iya, bakal. RRQ kali ini kita lihat sudah ada Bapak yang terhormat untuk pertama kalinya di Royal Derby. Lihat Antimes langsung Sonic House. Lemon mengeluarkan Valent Requiem, tapi kali ini Lemon langsung coba digaruk dan lihat Fatalira kelima. Langsung dapat Thomas ke arah belakang, cita-cita di dan para pemain dari tim Onyx masih berkata Sun mau lebih dan look at that. Oh my God, bisa dapat mania, Kak. Situation oleh seorang R7, tapi Sun berubah menjadi tiga dan shutdown didapatkan oleh seorang R7 terlalu dalam. Terlalu dalam sepertinya permainan dari seorang Suns. Kalkulasinya kalau menurut aku agak sedikit miss juga di situ, karena R7 dia udah punya Bloodlust juga, dan ini bagus banget Fatalingnya bagus fatalingnya. banget. Tapi permasalahannya damage dari tim Onyx ini lebih besar menurut aku. Lihat Suns-nya masuk dive in langsung ngedapatin Albert, dan R7 ya masih bisa nge-pick off dan ngebalesin kematian dari seorang Albert. Bener banget, kita lihat di sini para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka udah terseok-seok, mereka nggak bisa berbuat dengan cukup banyak. Tadi Lemon langsung ngeluarin Violet Requiem-nya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lihat, para pemain dari tim RRQ Hoshi, Albert bakal coba mendapatkan satu buah buah yang di-cover oleh 3 orang lainnya. Albert sampai harus di-cover oleh 3 orang. Kemudian Albert masih belum punya daya dobrak kali ini. Rashid mencoba untuk mengarah seorang Lemon, dan dia Lemon tersisa setengah darah, dan Albert sudah dapat bersekar furinya. Iya, Berserker Fury sesuai dengan prediksi dari Mas kali ini. Tapi Onyx Esports mereka udah coba untuk menjaga di area jungle dari Lord sendiri. Mereka nggak mau sampai ada satu momen yang bisa membuat RQ Hoshi membalikan keadaan. Kali ini Lordnya juga udah di-enhance, dan 10.500 dipegang sama Sun sendiri. Bener banget, kan Suns bakal menuju ke arah BOD harusnya kali ini. Dia punya sayap juga, dan Suns bener bakal perkasa banget. Kemungkinan besar bakal one by one situation dengan seorang ini, langsung ada di follow oleh seorang Rasi, tapi Flea dikeluarkan. Albert tidak bisa mendapatkan dengan retribution-nya, terlalu terlambat. Albert harus mundur kembali kali ini. Iya, dan Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx. Hampir aja ada kontes yang dilakukan sama Finn dan juga Albert, tapi sedikit terlambat juga, sehingga membuat teman-teman dari RQ Hoshi mereka mau nggak mau harus jaga kandang sekarang. Yes, bener juga. Kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mereka benar-benar memimpin dari laning phase-nya. Bahkan 3 lane. dari RQ Hoshi mereka nggak dapetin satu objektif keren dari Onyx Esports.
Lihat berbanget LG terkena damage sambil di follow up oleh seorang Onyx Esports karena dia tahu membuang shot untuk seorang LG bakal menjadi malapetaka untuk mereka dan Image bakal udah siap-siap melakukan badai pasir ke arah belakang. Dia bakal coba udah mulai digeger. Main tim Onyx udah melihat Bapak dan terhormat udah mulai menuju ke arah ini di tentara. Para pemain dari tim Onyx Esports bakal menuju ke arah top lane. Satu ada Absa Roga, ada yang menarik siapapun ini bisanya bakal coba dicolek. Kali ini bakal coba dipaksa. Rasi mencoba untuk menggeger ke arah belakang atau ada Image. Coba ada badai pasir. Kita tidak ini cepat saling dikeluarkan kali ini langsung coba dikomen oleh para pemain dari tim Onyx Esports dan tembak roblesnya. Double kill. Dan lihat RRQ kehilangan 3 player, 4 player dan kali ini masih bisa survive. Oh my God, Vinian.